Permainan yang kita bahas memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan analisa mendalam. Siapkan energi yang cukup agar Anda bisa tahan menonton. Saya menyarankan agar simpan video ini di playlist agar bisa dinonton di lain waktu. Dan jika Anda butuh energi, jangan lupa minum kopi terlebih dahulu agar Anda bisa menonton sampai habis. Kita langsung ke partainya. Kuda F3 dari Alfa Zero, kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah B4, menteri C2, rokade, pion usir gajah, gajah kali kuda. Menteri kini mengontrol dan melakukan shadowing terhadap beberapa petak gelap. Kemudian baris ketiga dan jalur C juga menjadi wilayah potensial yang bisa dijangkau menteri. Putih sekarang memiliki rencana mendominasi sayap menteri dengan dorong pion B4. Hitam lalu mencegah dengan A5. Tetapi putih tetap lanjut dengan rencananya, pion B4. Langkah ini juga memprovokasi hitam agar memukul pion. Dan setelah terjadi pertukaran benteng, menteri Alfa Zero berada di jalur A. Hitam mendapat tekanan di jalur A. Permainan berlanjut dengan pion D6, E3, kuda menyerang menteri, menteri C2. Ini merupakan langkah yang bagus dari Alfa Zero mengambil keuntungan tempo dengan menyerang balik kuda, membuat kuda harus mundur atau mendorong pion yang bisa melindungi kuda. Stockfish menawarkan pertukaran kuda. Jika kuda dipukul, menteri hitam mendapat posisi yang bagus di G5. Alfa Zero tidak menghendaki hal ini. Sekarang saya mengajak Anda sebagai pecatur manusia, apa langkah terbaik putih? Apakah Anda memilih langkah gajah fianchetto, mengontrol main diagonal? Alfa Zero memiliki gaya tersendiri dalam bermain. Di sini dia menjalankan B5. Jika putih langsung gajah B2, pertukaran kuda terjadi, kemudian pertukaran pion, lalu benteng ditukar, gajah kali benteng. Bangunan catur lebih sederhana, di mana hitam bisa menyusun kekuatan di sayap menteri. Posisi seperti ini tidak dikehendaki Alfa Zero. Pada langkah ke-11, Stockfish menukar kuda. Alfa Zero membuat pion tumpuk di jalur F. Dengan kompensasi, jalur G terbuka yang bisa dimanfaatkan benteng. Stockfish menteri F6 menyerang benteng dan pion. Pola bangunan seperti ini merupakan karakter dari Alfa Zero yang sering korban pion demi mendapatkan inisiatif dan perkembangan perwira. Pion D4, menteri kali pion. Stockfish kini unggul satu pion. Tetapi keberadaan menteri di F3 mudah mendapat serangan dari perwira. Hal ini membuat putih mendapat keuntungan tempo. Alfa Zero benteng G1, shadowing terhadap raja. Direspon dengan pengembangan kuda, gajah E2. Perhatikan bagaimana Alfa Zero mengembangkan perwira sambil menyerang menteri. Menteri mundur, gajah B2, shadowing terhadap menteri dan pion G7. Stockfish membawa menteri ke H4, lalu benteng G4, menteri kali pion, benteng G3, menutup akses menteri di diagonal H2 B8, sehingga menteri tetap berada di jalur H. Pion F5, rokade, sebuah provokasi dari Alfa Zero agar Stockfish memukul pion. Dan jika ini terjadi, benteng disusun, mengincar pion G7. Benteng melindungi pion, benteng menyerang menteri, menteri skak, gajah menutup, menteri H1, berniat untuk meloloskan menteri melalui jalur H, benteng H2, menteri diadu. Alfa Zero menghindari pertukaran menteri, pion F4, benteng H3, pion kali pion, gajah menyerang menteri. Putih jelas unggul dalam posisi ini. Kita kembali.
Pada posisi ini, Stockfish melangkah benteng F7. Gajah F3, rencana menjebak menteri dengan benteng H1. Menteri menghindar dari jebakan. Benteng menyerang menteri. Menteri mundur. Raja B1. Pion G6. Benteng mundur. Mungkin di antara penonton ada yang bertanya, mengapa benteng ini harus mundur? Mengapa tidak menyusung benteng di jalur H menekan pion H7? Perhatikan dengan cermat formasi pion di sayap raja dan keberadaan benteng di F7. Pertahanan Raja Hitam sangat solid. Memusatkan kekuatan pada formasi pertahanan yang tidak bisa ditembus adalah hal yang sia-sia. Oleh karena itu, Alpha Zero ingin melakukan koordinasi para perwiranya. Alpha Zero mempersiapkan perwiranya untuk bertarung di sentrum. Hal ini juga merupakan respon dari kemungkinan serangan balik Stockfish melalui sentrum. Kemudian Stockfish dorong pion A4, Raja menepi, benteng G7, pion E4. Usaha dari Alpha Zero untuk membuka diagonal B1 H7 yang merupakan diagonal terang. Dan perlu diketahui Alpha Zero memiliki gajah terang. Pion F4, C5. Sekali lagi Alpha Zero menerapkan strategi untuk menyerang formasi pion agar gajah Fianchetto terbuka aksesnya. Menteri E7, lalu benteng dialihkan ke jalur C. Kuda F6. Alpha Zero melanjutkan strateginya dengan pion E5. Pion D kali E5. Sekarang saya mengajak Anda untuk menebak langkah Alpha Zero. Apa langkah terbaik putih? Apabila Anda memilih memukul pion E5, ini sama saja dengan membuat gajah gelap tertutup aksesnya menyerang pertahanan raja. Lantas apa langkah Alpha Zero? Benteng E1. Menyerang pion E5 sekaligus shadowin terhadap posisi menteri. Stockfish mendorong pion. Gajah kali pion. Menteri F8. Sebelum kita lanjut, bagaimana jika kuda ditukar dengan gajah? Maka menteri kali gajah. Pion E6 menjadi titik lemah, dan menteri putih mengontrol beberapa petak terang. Permainan berlanjut dengan pion D5, membuka main diagonal, dan diagonal gajah terang hitam juga terbuka setelah pion kali pion. Sekarang diagonal C8H3 di bawah kendali gajah hitam. Gajah mundur, gajah G4, pion usir gajah. Jika gajah pukul pion, benteng menyerang gajah. Gajah E4, benteng kali pion. Kuda terkena pining. Alpha Zero lanjut dengan menteri C3. Kuda H5, lalu benteng E5, menyerang pion dan kuda, juga mengontrol baris kelima. Pion C6, benteng disusun, kuda F6, menteri D4, Stockfish memukul pion B5, dan hal ini mengurangi perlindungan terhadap pion D5. Alpha Zero lalu mengundurkan gajahnya. Gajah C6, benteng menyerang kuda, benteng jaga kuda, lalu benteng dialihkan ke jalur G, menteri G7, menteri kali pion, benteng diadu, benteng menghindar, kuda D7, menteri terkena serangan dari benteng. Hal yang sama juga terjadi pada menteri hitam, terkena serangan dari gajah Fianchetto. Menteri lari, lalu benteng menutup diagonal gajah yang menyerang menteri. Pion F4 mengontrol pergerakan kuda di E5. Menteri menghindar dari shadowin gajah. Lalu terjadi pertukaran benteng. Kuda kali benteng. Terlihat di sini keunggulan sepasang gajah Alpha Zero yang mengontrol diagonal HB2H8 dan diagonal B1H7. Dan kedua diagonal ini mengarah ke pertahanan Raja Hitam.
Meskipun hitam memiliki keunggulan 6 pion berbanding 3 pion dari Alpha Zero, namun hal ini tidak memberi keuntungan bagi hitam karena perwira Alpha Zero mendominasi permainan. Alpha Zero memberi tekanan di sayap raja dengan dorong pion F5, dengan ide menyerang formasi pion yang melindungi raja. Stockfish berusaha menahan serangan putih dengan menawarkan pertukaran menteri. Dibalas dengan pion kali pion, pertukaran menteri, pion kali pion, double skak, raja F7, benteng kali menteri. Sekarang kita memasuki permainan akhir, dan kita akan melihat bagaimana gaya Alpha Zero bermain ending. Di sini Alpha Zero memiliki pion bebas yang tinggal selangkah lagi menuju petak promosi. Kemudian kuda dan raja hitam yang berada di jalur yang sama membuat mudah terkena pining dengan benteng F1. Perlu dicatat, gajah gelap melakukan seduin terhadap petak promosi. Situasi seperti ini membuat Stockfish harus menghilangkan pion, meskipun dia harus kalah perwira setelah gajah kali kuda. Kemenangan Alpha Zero tinggal menunggu waktu. Stockfish melangkah benteng E3, benteng D1, raja E8, raja A2, gajah D7, meninggalkan penjagaan terhadap pion D5. Ini merupakan jebakan pion, sebab setelah benteng kali pion, gajah pining benteng. Alpha Zero gajah D4, benteng menyerang gajah, gajah mundur, gajah E6, benteng pining gajah, raja D7, raja B2, benteng F3, benteng E5, benteng G3, benteng diadu, benteng pining gajah, raja naik, benteng G4. Alpha Zero mengalihkan benteng di jalur F. Raja E8, benteng F2, lalu benteng skak, raja naik, benteng kembali pining gajah, benteng melindungi gajah, Stockfish gajah D7, raja A5, raja mulai memasuki wilayah hitam. Petak B6 jadi incaran raja. Benteng F4, gajah menyerang benteng, lalu benteng menyerang pion, benteng diadu, benteng ancam gajah, gajah D1, gajah C6, raja B6. Stockfish menyerah, sebab gajah di C6 jadi zugzwang. Jika gajah bergerak, maka pion D5 dan pion B7 akan jatuh. Oke, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat.